Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syira Aifatul Zahra dari kelas 11 F6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang komposisi penduduk berdasarkan status kegiatan sesuai dengan mind map. Oke, langsung saja ke materi penjelasannya. Di sini saya sudah membuat mind map-nya. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berada pada usia produktif, umumnya 15 sampai 64 tahun. Mereka secara potensial mampu terlibat dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok penduduk usia kerja yang berpartisipasi atau mencari peluang dalam kegiatan ekonomi. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bekerja dan menganggur. Bekerja merupakan penduduk yang memiliki pekerjaan. Di dalam kelompok bekerja terdapat beberapa subkategori penting. Yang pertama, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah penduduk yang bekerja tetapi jam kerjanya sangat rendah, kurang dan standar kerja normal, tidak sepenuhnya memanfaatkan kemampuan kerja. Dalam setengah menganggur terdapat dua jenis, yaitu kentara atau jam kerja kurang dan tidak kentara. Kentara, kelompok ini secara jelas diketahui memiliki jam kerja yang rendah dibanding standar. Ciri-cirinya bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Bersifat terlihat atau kentara secara statistik, biasanya karena keterbatasan lapangan kerja bukan karena pilihan. Contohnya pekerja harian yang hanya kerja 2 atau 3 hari per minggu. Selanjutnya, tidak ketara. Kelompok ini bekerja relatif lebih lama tetapi mendapat pekerjaan yang tidak stabil atau tidak sesuai kemampuan. Ketidakcukupan jam kerja atau kualitas kerja tidak terlihat secara jelas dalam data, tetapi hanya secara sosial. Selanjutnya, bekerja di rumah. Kelompok ini bekerja dari rumah, biasanya dalam bentuk usaha kecil atau informal. Meski disebut bekerja, produktivitasnya sering terbatas sehingga berdampak pada penghasilan rendah. Lalu menganggur. Menganggur adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau menunggu panggilan siap untuk bekerja. Mereka masuk angkatan kerja karena berusaha aktif memperoleh pekerjaan. Menganggur atau kategori keseluruhan. Dalam mind map, penganggur juga ditampilkan sebagai kategori besar dari angkatan kerja, menegaskan jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. Lalu, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi baik sementara maupun permanen. Kelompok ini terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Yang pertama, sekolah. Pelajar atau mahasiswa fokus pada pendidikan sehingga tidak bekerja. Lalu, mengurus rumah tangga. Orang yang menghabiskan waktunya untuk kegiatan domestik tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Lalu penerima pendapatan, individu yang tidak bekerja tetapi mendapatkan penghasilan seperti pensiunan atau penerima uang kiriman. Mereka tidak dianggap pengangguran karena tidak sedang mencari pekerjaan. Lanjut, penduduk di luar usia kerja. Kelompok ini berada di bawah usia kerja atau di atas usia produktif. Ciri-cirinya tidak mungkin atau tidak layak bekerja, bergantung pada penduduk usia produktif, contohnya anak kecil atau lansia. Lalu kita masuk ke penjelasan produktivitas rendah dan penghasilan rendah. Dalam mind map terlihat hubungan antara produktivitas rendah, penghasilan rendah. Ini menggambarkan bahwa banyak tenaga kerja bekerja dengan efisiensi rendah, jam kerja dan keterampilan rendah, pekerjaan informal. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat menjadi rendah dan kemiskinan sulit diatasi. Ya, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur penduduk yang sehat membutuhkan proporsi besar pekerja produktif. Masalah seperti setengah menganggur dan pekerja tidak layak dapat menurunkan produktivitas. Penduduk yang tidak bekerja atau tidak mencapai kerja perlu mendapat pendidikan dan pelatihan. Dengan komposisi penduduk yang baik, potensi ekonomi negara dapat lebih optimal. Demikian penjelasan tentang komposisi penduduk. Semoga bermanfaat dan membantu kita memahami komposisi penduduk secara lebih jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.